Minggu Prapaskah ya. Satu persatu cahaya lilin itu dimatikan sampai di Jumat Agung kita ada dalam masa gelap gulita. Momentum ini mari kita pandang salib Kristus itu dengan lebih mendalam lagi ya. Bahwa di cross itu kan ada yang vertikal, ada yang horizontal ya. Kita ya, halo salam teman-teman AIS semuanya yang selalu pantengin channel ini. Kali ini saya Rizdo bertemu lagi dengan Pendeta Hariman di sini. Halo Bang Rizdo. Kita kasih salam AIS dulu Pak buat teman-teman semua. Salam AIS, Integrity, Care, and Excellence. Oke Pak Pendeta, sudah tidak terasa lagi akhirnya kita kalau mengundang pendeta tuh biasanya ada momennya biasanya. Kalau gitu. Sudah tidak terasa berarti terasa ya. Terasa sekarang gitu ya. Kita udah memasuki momen Prapaskah sekarang ya. Teman-teman di Gereja Katolik dan Protestan sekarang sudah mulai ya. Di Gereja Protestan juga sudah mulai sering mengadakan ibadah-ibadah Prapaskah. Ingat ya, beberapa tahun belakangan Rabu Abu sudah mulai lagi gitu ya. Sebenarnya tradisi yang sudah cukup lama ya gitu, dan sekarang katakanlah gereja dengan semangat ekumenisnya mencoba menghidupinya lagi, kira-kira begitu. Betul, itu sebenarnya kan tradisi bersama. Cuma dalam satu waktu khususnya gereja-gereja Protestan nih nggak ngelakukan itu. Gitu. Dalam perjalanannya mulai sadar bahwa ternyata ada sesuatu yang penting nih di sini yang perlu kita hidupkan lagi, maka kita hidupkan lagi ya, gitu. Jadi gitu. Ini tradisi yang sebenarnya kita miliki bersama. Jadi masa-masa biasanya dari Rabu Abu sampai nanti Kamis Putih, ya nanti Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, kemudian Minggu Paskahnya gitu ya. Itu satu rangkaian yang panjang. Semalam masa itu katanya biasanya orang berpuasa Pak Ben ya gitu. Kalau saya puasanya apa ya? Ada juga yang berpantang atau kebiasaan-kebiasaan yang dulu menyenangkan buat dia sengaja diredam sebentar demi ini ya, demi mendisiplinkan diri untuk bisa lebih kusuk berdoa, bisa untuk blessing juga buat orang lain ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang beramal baik, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di Protestan gimana nih Pak? Kita sendiri sebenarnya menghayatinya seperti apa kalau Prapaskah itu sendiri? Momen Prapaskah itu momen dimana kita akan sama-sama mau mengenang kembali ya hidup dan karya Kristus, khususnya kesengsaraan dan kematiannya untuk manusia. Dan mengenang itu berarti kita mau menghadirkan kembali menghadirkan kembali karya Kristus itu dalam kehidupan kita di masa kini, menghadirkan ulang teladannya bagi kita di zaman ini ya. Jadi kita menghadirkannya lewat apa? Lewat diri kita, lewat persekutuan kita ya, dengan menapak pada tapak tilas lah ya, kaki Yesus, napak tilas ya, dan berharap itu menjadi momen transformasi juga. Ya, kita diperbaharui secara spiritual untuk semakin mengimitasi dia. Jadi kayak kalau istilahnya kayak ini ya, semacam kayak retret selama inilah ya. Jadi semacam refleksi ulang kembali, terus mendalami lagi gitu ya. Jadi ada evaluasi juga, ada semacam menghayati teladan gitu ya. Tadi kalau Pak Pendeta bilang. Jadi di momen-momen Prapaskah itu adalah sebenarnya harusnya setiap saat ya, tapi di momen Prapaskah itu kita diingatkan kembali ya. Karena kita bilang setiap saat, tapi ya kita larut ya. Kita kan larut dalam rutinitas, sehingga memang perlu waktu-waktu khusus ya, waktu khusus. Nah, kalau di teman-teman kan biasanya ada masa-masa tertentu Pak ya. Biasanya kalau di minggu-minggu Paskah terus biasanya ada gereja punya momen simbol tersendiri ya gitu, dari warna altarnya berubah mungkin seperti biasa gitu. Terus juga yang paling sering itu kayak lilin ya kalau ini. Di Advent kita juga sering pakai ya. Kalau lilin kan kalau di Advent lilinnya dinyalain satu-satu sampai minggu Advent keempat sudah nyala semua gitu ya, baru Natal gitu. Kalau di Paskah gimana Pak Ben? Kalau di Prapaskah biasanya?
dimatiin satu-satu. Satu-satu ya gitu ya. Ya itu karena sempat ada yang komplain tuh Pak. Berarti dimatiin dong ininya gitu atau gimana? Gimana Pak kalau penjelasannya? Kalau di Advent memang satu-satu lilin dinyalakan ya. Lilin itu simbol dari terang Kristus yang bercahaya, yang datang untuk menerangi kita ya. Jadi dalam masa-masa Advent ketika kita menanti, kita diajak untuk melihat bahwa dari minggu ke minggu terang itu makin besar sampai dia menjadi utuh penuh ya dalam momentum Natal. Sang surya itu bercahaya untuk kita semua. Nah, terbalik dengan di Paskah, Prapaskah, minggu-minggu Prapaskah ya. Satu persatu cahaya lilin itu dimatikan sampai di Jumat Agung kita ada dalam masa gelap gulita. Nah, ini mau bilang apa? Bahwa ternyata dosa yang terekspresi dalam kejahatan manusia itu membuat terang Kristus itu padam ya, atau tidak bercahaya dalam kehidupan kita ya. Ketika kita tidak melakukan apa yang memang Kristus kehendaki, kita hidup dalam kejahatan, dalam egoisme, dalam pementingan diri. Di situ sebenarnya terang Kristus menjadi redup dalam hidup kita. Nah, di masa-masa Prapaskah itu kita diajak untuk menyadari dosa kita, kejahatan kita ya. Jadi dan mungkin dalam kegelapan itu menurut saya saat yang tepat juga ya. Ya, buat jadi refleksi yang khusus. Jadi bahan refleksi untuk kita bisa melihat. Jadi ya itu misalnya bedanya ya. Kalau di Advent satu persatu cahaya itu menyala dan makin hari makin membesar. Kalau di masa Prapaskah karena menjelang atau menyongsong kematian Kristus, maka satu persatu cahaya itu redup sampai di mana Kristus mati, dan itulah kegelapan yang paling pekat. Momen di mana kita hidup tanpa Allah ya. Karena dia mati. Tapi untungnya kematian tidak menang. Dia mati untuk mematikan kematian itu sendiri. Biasanya gitu. Jadi bukan malah ini ya, kesannya kan gitu Pak. Jadi malah jadi dimatiin lilinnya gitu kan. Ada yang, karena kan kadang-kadang ada yang naruh lilin itu masing-masing ada melambangkan dosa tertentu ya, melambangkan ini tertentu, egoisme atau apa gitu kan. Akhirnya masa lilin melambangkan egoisme, kan lilin melambangkan terang Tuhan. Ada yang gitu. Betul, itu padahal mungkin sarana untuk mau menolong kita, mengingatkan ya betul, bahwa mungkin egoisme kita ya, dan juga korupsi mungkin penindasan. Nah, itu yang menjadi manifestasi dari dosa yang meredupkan cahaya kemuliaan Kristus. Mungkin itu menolong untuk membantu. Jadi bukan berarti lilin yang adalah terang Tuhan menjadi egoisme gitu ya. Bukan. Itu memang karena ini bagian dari ini ya. Mungkin kadang-kadang buat tradisi Protestan buat itu kadang-kadang kita merasa bahwa kayaknya simbol-simbol gak terlalu penting kadang-kadang gitu ya. Jadi mungkin kadang-kadang hal-hal yang demikian suka selip di sana Pak mungkin. Jadi suka apa ya? Ya padahal sebenarnya kita tetap butuh ya. Butuh simbol itu kan membantu kita untuk menjelaskan hal-hal yang selama ini kan menjadi misteri, yang sulit kita pahami. Dengan simbol ya diharapkan kita jadi lebih mudah untuk menghayatinya gitu. Ya gitu. Nah kalau Pak Pendeta nih selama Prapaskah ngapain aja Pak biasanya kalau ini? Selama Prapaskah ini ya saya di rumah aja. ya kan masih online belajarnya Pak. Kita ya masa ini saya menjalaninya bersama dengan keluarga ya, mencoba menghayati peran lebih sebagai seorang ayah kebetulan. Oh iya, sekarang lagi ini ya, lagi sibuk-sibuknya merawat anak sekarang ya. Iya. Dan di situ saya tertolong juga untuk membayangkan bagaimana Allah itu
itu menjadi bapa. Mengasihi kita sebagai yang umatnya, mengasihi sebagai kita anaknya. Sebagai anaknya, mau melakukan apa saja ya, bahkan termasuk mengorbankan diri sendiri ya untuk anak. Dan ternyata dalam pengalaman bersama dengan anak saya, wow, ini rupanya ya. Mulai merasakan itu ya, seperti bapak sayang anaknya itu benar-benar membekas di hati gitu Pak ya. Dan dalam hal ini anak saya menjadi guru untuk saya. Saya belajar untuk ini rupanya ya. Betul. Dan itu momen yang sebenarnya bisa disayati setiap saat, tapi seperti Pak Pernah bilang tadi ya, kita butuh kita butuh masa-masa tertentu untuk menghayati tersebut gitu. Jadi teman-teman juga mungkin bisa ya sharing ya selama masa Prapaskah apa yang jadikan perenungan ya untuk meladani kasih Tuhan kepada manusia dan juga menyadari keberdosaan kita ya, kelemahan-kelemahan kita selama ini gitu. Egoisme kita ya, pementingan diri kita ya, orientasi kepada materi ya, menjadi materialisme. Kita juga yang mungkin selama ini hedon ya, menjadi orang-orang yang sangat hedonistik ya, hanya mengejar kepuasan, kesenangan sendiri. Nah mungkin di masa Prapaskah ini kita belajar mulai dari hal-hal yang sederhana. Saya sih senang lihat misalnya kalau di Maranatha itu nanti kita menggalakkan puasa secara bersama ya. Itu di 3 hari suci, di Jumat Agung, di Sabtu Sunyi, dari Kamis Putih ya. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi ya. Di situ seluruh sivitas kita himbau untuk kita berpuasa, dan misalnya yang kita harus makan hari itu kita sisihkan untuk membantu mahasiswa-mahasiswi yang kekurangan yang dia bermasalah dalam pembayaran uang kuliah. Jadi secara bersama-sama kita membantu. Jadi disiplin rohani tapi juga jadi berkat buat yang lain ya. Betul. Dan disiplin rohani saya kira harus begitu, harus memberikan dampak untuk jalan, kalau enggak ngapain. betul Pak. Itu memang hayatan yang lebih ini ya. Maksudnya satu sisi ya bukan benar-benar vertikal dan horizontal ya. Jadi benar-benar untuk Tuhan dan juga untuk sesama kita. Itu sesuatu yang memang dirasakan. Dan kayaknya momen Prapaskah ini salah satu momen yang baik juga untuk melatih diri kita demikian Pak ya gitu. Jadi teman-teman mungkin udah mulai ini, kalau yang terlalu biasanya agak hedon ininya mungkin bisa sedikit diredam dulu dengan berpantang gitu ya. Terus berpuasa tadi juga sekaligus untuk ini yang lain. Waktu-waktu yang dipakai untuk yang having fun mungkin ada yang sedikit menguranginya, tapi juga dipakai juga untuk blessing buat orang lain ya. Mungkin bisa melakukan pelayanan sosial, mungkin bisa melakukan hal yang lain gitu. Mungkin itu kayaknya bisa lebih dihayati ya, bagaimana kasih Tuhan kepada sesama itu lewat Prapaskah ini. Momentum ini mari kita pandang salib Kristus itu dengan lebih mendalam lagi ya. Bahwa di cross itu kan ada yang vertikal, ada yang horizontal ya. Kita nggak hanya butuh model spiritualitas yang menekankan relasi personal saya dengan Tuhan saja, tapi butuh relasi horizontal saya dengan sesama. Dan dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk sungguh-sungguh mengutuhkan ya dua relasi itu dalam hidup kita, sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang soleh ya, gak hanya saleh ya, tapi kita juga menjadi pribadi yang bermakna karena tindakan-tindakan kasih kebaikan yang kita boleh bagikan kepada sesama ya. Dan memang itu kayaknya nuansanya di Prapaskah Pak ya. Jadi kita diajar untuk merendahkan hati, kita diajar untuk bersolidaritas dengan yang lain, merasakan penderitaan, menghayati kesederhanaan gitu. Itu yang memang ditekankan di Prapaskah kayaknya. Dan mudah-mudahan itu nggak berhenti di setelah Paskah selesai gitu ya. Tapi itu mendorong kita untuk menghayati spiritualitas salib itu dalam selanjutnya hidup sehari-hari, menjadi way of life kita. Nah, itu yang saya kira perlu kita terus maknai dan hidupi. Oh, itu. Ini hal yang baik Pak ya. Jadi maksudnya sesuatu yang perlu dipelihara sebagai bentuk kita
berefleksi soal spiritualitas kita kalau sekarang seperti itu. Jadi memang momen yang sangat baik teman-teman untuk melatih diri kita ya, untuk kita lebih peduli pada sesama kita dan lebih menghayati kasih Tuhan ya terhadap ini. Dan itu yang saya kira mungkin bisa dikembangkan lebih jauh ya. Jadi bukan sekedar ritual atau momennya gitu ya. Walaupun itu membantu kita tentunya untuk menghayati kasih Tuhan, tapi ya Prapaskah ini jadi mungkin sesuatu yang belum terbiasa mungkin Pak sebagian, jadi perlu membiasakan diri lebih lagi ya untuk menghayati kekayaan spiritual ya kalau konteksnya seperti ini gitu. Jadi ya makasih Pak Pen nih udah berbagi sama kita tips di Prapaskahnya gitu ya. Kalau teman-teman punya juga usulan ya atau ide atau apa yang sudah teman-teman lakukan mungkin selama masa-masa puasa di Prapaskah ini bisa ya sharing apa yang telah dikerjakan, share seperti apa. Itu jadi hal yang menyemangati kita untuk melakukan hal-hal yang baik buat yang lain juga. Oke, makasih Pak Pen. Sampai jumpa kembali nanti kita obrolan setelah Paskah nanti ya, kita obrol lagi tentang ini gitu ya. Kalau saya bisa gitu Pak, Prapaskahnya sibuk puasa, pas Paskahnya nanti makan daging banyak-banyak gitu. balas dendam gitu. Padahal enggak ya, yang paling penting tadi itu ya, pembelajaran selama Prapaskahnya itu jadi sesuatu yang kita terapkan dalam keseharian kita selanjutnya. Oke, makasih banyak Pak Pendeta sudah berbagi di tempat ini. Selamat menjalani Prapaskah dan sambut Paskah ya untuk teman-teman. Ya, kita jumpa lagi dalam obrolan Ice Podcast berikutnya. Salam Ice semuanya. Integrity, care, and excellence.